Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan menjelaskan beberapa poin terkait dengan literary studies research proposal yang sudah Anda sampaikan kepada saya. Jadi ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah memberi feedback, yang kedua adalah memberikan highlight beberapa materi atau poin-poin penting yang harus Anda perhatikan dalam melakukan literary studies research. Oke, sekarang kita lihat yang pertama misalnya tulisan dari Faradiba Alma, An Analysis of Depression of Kim Ji-young in Cho Nam-ju's Kim Ji-young Born 1982. Judul ini menarik, bagus, dan belum ada penelitian yang spesifik dengan judul ini. Tapi yang harus Anda perhatikan adalah ada judul dalam bahasa Indonesia yang sudah membahas tentang depresi, yaitu mengurai isu kesehatan mental dan patriarki di dalam film ini. Perhatikan, yang dijadikan objek riset harus novelnya ya, dan make it different, harus dibuat berbeda dengan judul atau tulisan lain yang sudah ada. Oke, yang kedua, tulisan dari Renanda Indriyati yang berjudul Struggles of the Main Character in Montgomery's novel Green Gables. Nah, ini juga menarik. Satu, ini novel dan belum secara spesifik ya, ada yang membahas struggles of the main character. Saran saya adalah make it clear. Struggle against what? Struggle for what? Gitu. Jadi judul itu harus menunjukkan atau memperlihatkan teori yang dipakai juga, atau the lens of theory, perspektif atau pendekatan yang digunakan. Jadi kalau struggle against something itu akan menunjukkan teori apa yang dipakai. Ya. Kemudian tulisan Laili Eka Masida, Analysis of Depression, Sheldon Mason in the novel Taking Stock. Nah, di sini Analysis of Depression Sheldon Mason ini maksudnya harus diperjelas. Depression of Sheldon Mason. Who is Sheldon Mason? Apakah dia main character atau dia the writer of this novel? And why are you interested in depression? You have to make sure that there is an issue of depression in this novel. Okay. The next is Muhammad Yudi Ardiansyah. The title, Role and Image of Women in God of Small Things. Nah, di sini Arundhati Roy's God of Small Things sudah banyak dibahas. Dan banyak sekali saya menemukan misalnya judulnya The Position of Woman. Nah, kalau mau dibuat berbeda dari judul yang sudah ada, Anda harus lebih melihat atau menggunakan teori yang berbeda. Jadi teori yang berbeda akan membuat analisis atau judulnya berbeda. Kalau masih menggunakan role and image, itu kan masih menggunakan feminism analisis ya. So make it different. Gitu. Jadi different itu bukan hanya pada kata-katanya saja, tapi different dalam teori atau pendekatan yang dipakai. Kemudian dari tulisan Mbak Cahyani sih, American Black People as Representation of Racial Discrimination in Nick Stone, Dear Martin. Nah, karya Nick Stone yang berjudul Dear Martin banyak diteliti. Misalnya saya mendapatkan tulisan berjudul Racism Reflected in Nick Stone's Dear Martin, A Critical Race Study. Institutional Racism Portrait in Nick Stone's Dear Martin.
Nah ini kan mirip sama gitu ya. Jadi Anda nulis racial discrimination, di bawahnya ada banyak penelitian tentang racial discrimination. Critical race theory itu termasuk di dalamnya racial discrimination. Institutionalized racism itu juga part of the racism theory. Oke, jadi Mbak Jayani sih kalau mau menggunakan Nick Stone-Steer-Martin harus lebih baik menggunakan teori yang lain atau pendekatan yang berbeda. Rianto Novan judulnya adalah Analysis of Main Characters Experience in The Handmaid's Tale by Margaret Atwood. Jadi The Handmaid's Tale characters. Nah, itu sudah ada penelitian tentang itu. Apakah nggak boleh? Boleh saja, asal Anda punya perspektif yang berbeda, atau gunakan teori yang berbeda, atau pendekatan yang berbeda. Sehingga Anda masih tetap bisa menggunakan Handmaid's Tale by Margaret Atwood, tapi dengan teori yang berbeda. Jadi misalnya Handmaid's Tale characters, itu sudah banyak, sudah ada penelitian tentang itu. Maka Anda harus menggunakan teori yang lain yang belum banyak dipakai, belum banyak dianalisis. Kemudian tulisan Ahmad Faizin, bagus judulnya ya, Marxism in August Wilson's The Piano Lessons. Sayangnya saya mendapati satu judul yang sama persis, Marxist Criticism in the Piano Lesson by August Wilson di internet. Jadi The Piano Lessons by August Wilson ini masih tetap bisa dipakai, tapi gunakan teori yang berbeda atau pendekatan yang berbeda, begitu ya. Putu Zahra Amalia juga meneliti August Wilson's The Piano Lessons. Dia menggunakan analysis of Lacan's desire. Nah, belum ada penelitian analysis of Lacan's desire in August Wilson's Piano Lessons. Yang kebanyakan yang muncul itu pendekatan-pendekatan yang postkolonial. Oleh karena itu, saran saya adalah you have to make sure, harus membuat argumen yang kuat bahwa memang ada isu ini, ada persoalan desire ini di dalam August Wilson's The Piano Lessons. Begitu ya. Kemudian ada tulisannya Hafizatul Azizah, Eleanor Anxiety and Defense Mechanism in Honeyman's Eleanor's Oliphant is completely fine. Nah, ada judul yang mirip ya, The Impact of Sociological Trauma on the Life of the Main Character in the Novel Eleanor Oliphant is completely fine. So, kalau ada yang mirip begini, saran saya adalah Anda membuat teori yang berbeda. Menggunakan teori atau pendekatan yang berbeda untuk melihat novel atau karya sastra yang sama. Kemudian Sarah Azahra menulis Internal Conflict Experience by Main Character in Dave Belzer's A Child College. Sudah ada penelitian judulnya atau tulisan judulnya Conflicts in a Child College. Jadi internal conflicts itu bagian dari konflik gitu ya. Jadi saran saya Mbak Sarah menulis dengan teori yang berbeda. Mungkin jangan pakai konflik lagi untuk melihat novel ini. Ada lagi tulisan dari Arum Samudra. Judulnya Understanding the Side of Feminism in the Novel Gadis Kretek. Novel Gadis Kretek ini novel berbahasa Indonesia, ya kan? Apakah sudah ada versi bahasa Inggrisnya? Jadi yang bisa Anda jadikan object of study dalam sastra Inggris adalah yang berbahasa Inggris. Object of study-nya berbahasa Inggris. Selain itu, sudah banyak sekali penelitian tentang novel Gadis Kretek ini dengan menggunakan pendekatan feminisme.
Dua di antaranya saya tulis di sini, novel Gadis Kretek karya Ratih Kumala, kajian feminisme dan nilai pendidikan. Perempuan publik dalam novel Gadis Kretek karya Ratih Kumala, analisis kritik sastra feminis. So there have been many studies about this novel. So I suggest you to find different object of study and different approach or theories. Yang berikutnya, contoh yang berikutnya adalah Anindya Safira menulis tentang the internal conflict experienced by the main character in The Lost Boy by Dave Pelzer. Sudah ada penelitian yang berjudul An Analysis the Main Characters in the Novel The Lost Boy. So, my suggestion, you have to change the theory or the approach you use in your research. Oke, untuk sementara begitu ya. Terima kasih. Saya akan lanjutkan ke yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.